Siapkan wadah yang bersih, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 35 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok makan ragi instan atau 3 gram. Aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Lalu tambahkan bahan cair seberat 90 gram dari 1 butir telur yang ditambah dengan air dingin, totalnya 90 gram. Kemudian tambahkan 100 gram labu yang sudah dikukus. Ini berat dari 100 gram labu setelah dikupas ya bun, kemudian dikukus sampai empuk dan dihaluskan. Lalu semua bahan ini dicampur sampai tercampur merata. Uleni menggunakan tangan untuk memastikan semua adonan tercampur. Selanjutnya tambahkan 35 gram margarin atau mentega, setengah sendok teh garam. Mixer sampai adonan kalis elastis. Di sini saya menggunakan speed 1 atau 2, kurang lebih di mixer selama 5-10 menit. Sesuaikan dengan mixer masing-masing di rumah. Ciri-ciri adonan sudah kalis yaitu adonan sudah tidak nempel di wadah dan terlihat halus teksturnya, berarti adonan sudah kalis. Matikan mixer. Kemudian ambil sedikit adonan, bentangkan adonan tersebut. Jika sudah nampak lapisan bening atau transparan seperti ini, berarti adonan sudah kalis elastis. Selanjutnya pindahkan adonan di atas meja kerja sambil dibulatkan dan padatkan, supaya adonan tidak cepat mengembang saat ditimbang. Kemudian bagi adonan dengan berat masing-masing adonan 27 gram. Setelah adonan selesai ditimbang, ambil adonan, kemudian kempiskan adonan tersebut dan bulatkan. Cubit-cubit atau dikunci ya, supaya adonan tidak terbuka. Kemudian rounding adonan. Setelah selesai di rounding, bagian bawah adonan kita cek ya. Kalau terbuka bisa dikunci, tapi kalau ini tidak terbuka jadi tidak perlu dikunci. Simpan adonan di dalam wadah tertutup. Lakukan hal yang sama secara berurutan sampai adonan habis. Setelah semua adonan selesai di rounding, lalu istirahatkan adonan selama 30 menit. Jika di rumah tidak ada box donat, bisa juga ditutup dengan kain ya bun, yang penting tidak terbuka, supaya permukaan donat tidak kering. 30 menit kemudian kita masuk ke proses degassing dan proses mencetak donat. Ambil adonan yang pertama kali di rounding, kemudian balur adonan menggunakan tepung terigu. Kemudian degassing menggunakan cetakan diameter 6 cm. Proses degassing ini bertujuan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Lalu kita bolongin bagian tengah adonan. Setelah proses degassing dan mencetak donat, alasi adonan donat ini dengan tatakan donat atau bisa juga menggunakan kertas nasi. Lakukan hal yang sama sampai adonan selesai secara berurutan supaya adonan tidak overproofing.
Setelah adonan selesai dicetak, istirahatkan adonan atau proofing adonan. Proofing sampai adonan mengembang kurang lebih selama 1 jam. Jika cuaca mendung, proses proofing bisa lebih dari 1 jam. Setelah 1 jam kemudian, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan donat labu siap untuk digoreng di dalam minyak yang sudah panas. Untuk proses penggorengan donat labu dimulai dari adonan yang pertama di rounding, supaya adonan tidak overproofing dan tidak bantet. Ciri adonan siap untuk digoreng yaitu adonan terasa enteng, dan jika ditekan adonan akan kembali ke bentuk semula, tidak kempes. Oke, kemudian goreng donat labu menggunakan minyak panas dan gunakan api sedang cenderung kecil supaya donat tidak gosong. Jika bagian bawah donat labu sudah berwarna kuning keemasan, balik. Untuk menggoreng donat labu cukup 1 kali balik saja supaya donat labu tidak menyerap banyak minyak. Warna donat labunya tuh cantik banget ya bun, warnanya kuning walaupun tanpa pewarna makanan. Setelah 2 sisi donat labu berwarna kuning keemasan, tandanya donat labu sudah matang. Angkat dan tiriskan. Setelah semua donat labu selesai digoreng, topping dengan gula donat atau bisa ditopping sesuai dengan selera. Setelah semua selesai ditopping, donat labunya siap untuk dinikmati. Satu resep menghasilkan 18 pieces donat labu. Gimana bun, cara bikinnya sangat mudah bukan? Untuk ide jualan ini juga bisa banget. Yang penasaran sama rasa dari donat labu tuh kayak apa? Ini bun tampilannya ya. Warnanya cantik kuning menggunakan labu asli tanpa pewarna. Tekstur donat labu ini tuh empuk, fluffy. Ini gak kalah ya bun sama donat kentang, sama-sama empuk dan lembut. Untuk rasa donat ini tidak terlalu manis, jadi kalau ditopping tuh pas, nggak kemanisan. Ini enak banget, apalagi tuh teksturnya ya bun. Tuh ketika dibelah, tekstur donatnya tuh empuk menul. Ini tuh enak banget. Tipe donat yang kempus-kempus seperti kapas. Recommended untuk dicoba. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih sudah menonton.